Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan suka berorganisasi. Kecintaannya pada buku membuatnya menjadi pribadi yang suka membaca. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Bersama Insinyur Soekarno, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dia wafat pada 14 Maret 1980. Bagaimana Bung Hatta menghayati semangat Aneka? Simak selengkapnya. Bung Hatta semasa menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Soekarno-Hatta mempunyai sikap integritas yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap jabatannya. Hal ini dilihat pada saat beliau mengupayakan kemerdekaan Indonesia bersama Presiden Soekarno, dan dia juga menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan keluarganya. Betul, Bung Hatta adalah sosok negarawan yang mempunyai akuntabilitas yang sangat tinggi. Buktinya, dulu ketika negara ini mengeluarkan belet untuk memotong angka uang rupiah, itu tetap dilakukannya kendati merugikan keluarganya sendiri. Itu adalah bukti bahwa Bung Hatta adalah sosok negarawan yang sangat memiliki akuntabilitas. Sikap nasionalisme Bung Hatta salah satunya nasionalisme literasi, mengingat bangsa yang besar menjadikan literasi sebagai panglima perubahan, dan angka kebudayaan yang kuat adalah kokohnya literasi bangsa. Kesan filosofis dari Bung Hatta, aku rela di penjara asalkan bersama dengan buku, karena dengan buku aku bebas. Selain itu, beliau secara tegas pernah menolak untuk menginjakkan kaki di Singapura, bahkan hingga akhir hayatnya, karena terdapat anggota Marinir Indonesia yaitu Usman Janadin dan Harun Thohir yang tewas digantung di sana pada tanggal 17 Oktober 1968. Ini menunjukkan tingginya harga diri NKRI di mata negara lain. Berikutnya adalah etika publik. Di antara contoh sikap beliau yang memegang teguh etika publik adalah ketika beliau menegur sekretaris pribadinya yang bernama Wangsa. Ia mengambil 3 helai kertas dari ruang sekretariat wakil presiden untuk membalas surat yang sifatnya pribadi. Bung Hatta mempermasalahkannya karena kertas tersebut merupakan aset negara. Ini menunjukkan bagaimana beliau dalam mengelola konflik kepentingan, di mana beliau begitu tegas dalam membedakan mana yang merupakan kepentingan pribadi dan mana yang merupakan kepentingan negara. Ya, Bung Hatta adalah salah satu tokoh yang selalu menjaga komitmen itu. Buktinya, ketika dia di penjara di Bovendigul, dia tetap menjaga demokrasi meskipun teraniaya. Hal ini dilakukan agar Indonesia tetap bersatu padu. Karena menurutnya memimpin adalah membangun demokrasi. Dia percaya bahwa membangun demokrasi butuh ketulusan suci, tanpa gegap gempita orasi dan tak perlu bersandar pada ketokohan diri. Kesederhanaan, kejujuran, dan integritas semacam itu yang membuat sejumlah aktivis menjadikan Bung Hatta sebagai sosok panutan dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, diprakarsailah pemberian Bung Hatta Anti-Corruption Awards bagi insan yang menjunjung tinggi budaya anti korupsi di Indonesia. Estafet perjuangan Bung Hatta, mari kita lanjutkan. Kita wujudkan nilai-nilai Aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi di unit kerja kita masing-masing.